Halo guys, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Cintai Negeri bersama gue Sela Fadilah. Di konten pertama ini, gue mau membahas tentang Gunung Ciremai. Gunung yang sudah sangat tersohor di negeri ini, terutama bagi para pendaki. Bukan hanya karena keindahan alamnya, gunung ini pun sangat terkenal akan kemistisannya. Apa aja sih yang mistis di Gunung Ciremai? Nanti kita akan bahas. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan materinya. Gunung Ciremai terletak di Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Gunung Ciremai terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Gunung yang memiliki ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut ini termasuk gunung berapi aktif tipe A. Setidaknya, Gunung Ciremai telah aktif di tahun 1600 Masehi. Dan yang harus kalian tahu, Gunung Ciremai itu adalah gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Pada ketinggian 2900 meter di atas permukaan laut, di lereng sebelah selatan terdapat bekas letusan gunung yang sekarang sering disebut dengan Gua Walet. Untuk mencapai puncak Gunung Ciremai, ada 4 jalur pendakian resmi. Di antaranya, jalur Desa Palutungan, jalur Desa Linggajati, jalur Desa Aboy, dan yang terakhir, jalur Desa Linggasana. Aku juga baru tahu, ternyata Gunung Ciremai itu salah. Salahnya itu namanya itu sebenarnya bukan Ciremai guys, tapi Cermai, bukan Ci. Dulu juga aku ngira, kok namanya Gunung Ciremai ya? Tahu nggak sih kalau orang Sunda Ciremai itu artinya itu air mata. Ciremai, Ciremai kan nangis ya, jadi C-nya tuh air gitu maksudnya. Air Ciremai, air mata. Saya juga kira dulunya itu gunung air mata, ternyata bukan guys. Ternyata Gunung Ciremai itu berasal dari tanaman sejenis perdu yang dulu ditemukan oleh kolonial Belanda yang disebut dengan pohon cerme. Buah cerme, tau kan? Buah cerme itu yang asem, yang dulu pernah ada di segmennya Upin Ipin, yang waktu si Meme makan keaseman, itu buah cerme. Jadi jangan salah lagi ya guys, bukan Gunung Ciremai tapi Gunung Cermai. Oke. Di kalangan para pendaki, jadi beliau ini itu udah familiar banget, udah banyak orang yang menceritakan juga, yaitu sosok kakek yang berjubah putih, penampakan kakek berjubah putih. Banyak yang mengira kalau beliau adalah Sunan Gunung Jati, tapi menurut sumber yang saya baca, jadi beliau itu bukan Sunan Gunung Jati, melainkan kakeknya Sunan Gunung Jati. Jadi dulu ceritanya, menurut sumber yang aku baca ya, waktu bangsa Portugis masuk ke Indonesia untuk menjajah, ulama itu sangat dicari untuk dibunuh. Karena apa? Karena pengaruhnya itu sangat kuat sekali ke masyarakat. Karena Sunan Gunung Jati belum istilahnya, yaudah deh kita harus bikin dulu strategi gitu. Makanya beliau berinisiatif untuk pergi ke puncak Gunung Ciremai untuk berunding. Kakeknya beliau yang bernama Satria Kawirangan pun ikut, karena beliau sudah sepuh katanya. Makanya beliau udah kelelahan, katanya gini, saya mau beristirahat aja di sini menunggu, katanya gitu, sembari bersemedi di atas batu besar ini, katanya gitu. Akhirnya Sunan Gunung Jati pun sama rekan-rekannya pergi ke puncak buat strategi. Sampai tibalah beliau turun dan mengajak kakek Satria untuk turun juga. Namun kakek Satria itu menolak karena beliau merasa malu karena nggak ikut naik gitu maksudnya ya. Makanya saya mau di sini semedi sampai akhir hayat, katanya begitu. Ya udah, Sunan Gunung Jati pun turun. Nah, setelah berapa lama mendengar kalau kakek Satria meninggal, Sunan Gunung Jati pun berniat untuk menemui kakeknya. Karena beliau sangat terpukul, merasa bersalah, akhirnya Sunan Gunung Jati pun bersemedi di atas batu situ.
Tapi banyak yang mengira kalau kakek yang berbaju putih itu adalah Sunan Gunung Jati, padahal sebenarnya menurut sumber yang aku baca itu bukan. Jadi beliau adalah kakeknya Sunan Gunung Jati yang bernama kakek Satria Kawirangan. Hal mistis yang kedua adalah penampakan nenek tua dengan 2 harimau yang sering disebut nyelingga. Nah, asal usulnya nyelingga ini aku baca sesuai sumber yang aku baca ya. Jadi nyelingga ini itu berniat untuk meneruskan semedinya Sunan Gunung Jati dulu. Ternyata dibalik keinginan dia untuk meneruskan semedinya Sunan Gunung Jati, nyelingga itu mempunyai maksud untuk mendapatkan kesaktian. Belum sampai mendapatkan kesaktian, nyelingga itu sudah meninggal. Nah, bersamaan dengan meninggalnya nyelingga, dua harimau pun hilang. Nah, makanya orang-orang warga sekitar itu masih beranggapan bahwa nyelingga itu masih berkeliaran di sekitaran Gunung Ciremai. Nah, hal mistis yang ketiga di Gunung Ciremai adalah suara bunyi gamelan Jawa. Ternyata arti dari bunyi gamelan itu tuh sebagai peringatan karena kita itu berlaku tidak sopan di gunung, seperti bercanda berlebihan, terus berkata kotor. Nah, jadi kalau kalian lagi manjat gunung terus kedengeran suara gamelan, katanya tanda bahwa kalian melakukan kesalahan. Dan hal misteri yang keempat di Gunung Ciremai adalah tanjakan Bapak Tere. Jadi tanjakan itu tuh katanya sangat nyiksa banget dah. Jadi layaknya Bapak Tiri sama anak sambungnya itu galak banget lah ya, begitu. Tapi ada juga yang menceritakan bahwa dulu katanya ada Bapak Tiri mengajak anak tirinya itu naik gunung. Nah, pas di tanjakan itu anaknya itu naas banget dibunuh sama bapak tirinya. Buat kalian yang mau nanjak ke Gunung Ciremai, ada 6 hal yang wajib diikuti oleh para pendaki. Yang pertama, melakukan ritual injak bumi 3 kali. Jadi kalian sebelum masuk kawasan hutan, kalian harus berhenti dulu, terus injak bumi 3 kali, terus ucapkan salam. Jadi itu istilahnya kayak mengucapkan salam kepada tuan rumah. Kita kan sebagai tamu, jadi kan gak enak juga kalau tamu langsung selonong boy aja kan, begitu kan gak enak. Yang kedua, kalian diwajibkan untuk mengucapkan salam di setiap pos pendakian. Hal ini dikarenakan dulu waktu zamannya penjajahan Belanda, karena saking beratnya siksaan mereka itu sampai pada meninggal gitu. Jadi diyakini kalau arwah-arwahnya itu masih ada di sepanjang jalur gitu. Alangkah bagusnya kita itu sebagai tamu menghormati tuan rumah. Balik lagi ke awal, kita harus menghormati tuan rumah, gitu aja. Aturan yang keempat ya, dilarang mengeluh. Karena semakin kalian mengeluh, semakin si penghuni sana tuh makin senang aja gitu ngegodain kalian itu. Jadi jangan mengeluh. Kalau mengeluh pun mungkin dalam hati, mungkin ya Allah capek banget gitu ya, itu katanya nggak boleh. Terus ada aturan juga, tidak boleh menyentuh lutut selama pendakian berlangsung, karena diyakini kalian kalau sering menyentuh lutut itu semakin susah mencapai puncak Ciremai. Dan peraturan selanjutnya, jangan mengusik jalak hitam dan tawon hitam, karena itu termasuk hewan yang termasuk pangka. Jadi nggak boleh ngusik mereka berdua. Selanjutnya,
dilarang buang hajat sembarangan. Jadi kalian kalau mau buang hajat, buang air kecil, kalian harus menumpang dulu katanya. Udah beresnya itu kalian harus disiram dulu kayak gitu ya, yang saya baca harus disiram dulu. Kalau BAB harus dikubur gitu. Pokoknya jangan sembarangan. Balik lagi ke awal, kita harus menghormati yang punya rumah. Yang paling terakhir, yang keenam itu, kalian tidak dianjurkan bercanda berlebihan, karena sepanjang trek perjalanan ke gunung itu kalian harus fokus. Kalau kalian terlalu bercanda berlebihan itu jadi fokusnya buyar, takutnya kan terjadi apa-apa. Takutnya lagi bercanda itu keluar kata-kata kotor. Nah itu yang bisa membuat tuan rumah itu merasa terganggu. Siapa tahu kan lagi bercanda, tahu-tahu kedengaran suara gamelan kan, serem juga. Oke guys, kita udah di ujung materi. Jujur ini adalah konten pertama kita. Aku sih cuman bilang maaf kalau emang penyampaiannya kurang jelas ataupun ada yang salah, saya mohon koreksi. Kalian bisa komen di komentar, siapa tahu ada penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Terus untuk penyampaian kalau masih gak jelas, saya juga mohon maaf. Dan untuk kalian yang mau mendukung channel Cintai Negeri, pencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Oh ya, untuk kalian yang pernah mendaki ke Gunung Ciremai, kalian boleh komen di bawah gimana pengalamannya, atau apa kalian merasakan hal-hal mistis juga, atau kalian bertemu dengan Nyelingga siapa tahu ketemu dengan kakek berjubah putih. Nah, kalian boleh komen di bawah untuk seru-seruan juga. Terus untuk kalian yang mau, ya ada papan bagus nih katanya, pengen gitu ya cerita aku dibawain sama Sela gitu ya di channel Cintai Negeri, boleh. Kalian bisa kirim ceritanya ke email cintainegeri@gmail.com. Oke guys, sekali lagi aku mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun penyampaiannya yang nggak enak. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah. Gunung yang sangat terkenal indah dan aduh ampun, guys, gitu sok jadi